Apa? Force menyentuh cuping telinganya, bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Miss Audrey yang cantik, naif, ingin tahu dan bertaburan benar-benar menugaskan misi pembunuhan. Selanjutnya, targetnya adalah Duta Besar Intis, sebuah negara yang kuat di benua utara. Shio lambat dalam uptake ketika dia ragu-ragu berkata, "Kekuatan kita tidak cukup untuk menyelesaikan misi ini." Hal pertama yang dia pikirkan adalah sulitnya misi. Audrey mengabaikan pertanyaannya dan membiarkannya membayangkan alasannya. Dia berkata, dengan lesung pipi yang samar menunjukkan, "Saya tidak meminta Anda untuk mengambil pekerjaan itu. Saya hanya berharap Anda menemukan Beyonders dengan kekuatan untuk menyelesaikannya. Sebagai contoh, Tuan A, saya akan membayar Anda 4.000 pound untuk ini. Tentu saja ini hanya tawaran awal saya. Detailnya bisa dinegosiasikan. Jika akhirnya berhasil, saya akan membayar Anda 500 pound. Bahkan jika misi berakhir gagal, Anda akan menerima 200 pound karena risiko yang telah Anda ambil. Anuitasnya yang tidak diinvestasikan dan sisa hadiahnya sekitar 13.000 pound. Namun setiap pemanfaatan besar itu pasti akan menarik perhatian Count Hall dan bahkan Bank Farfat akan menyelidikinya. Dia telah menghitung bahwa 5.000 pound adalah titik kritis dan yang terbaik adalah tidak melampauinya. 4.000 pound emas, Shio mendengar nafasnya sendiri yang berat, tetapi dia cepat kembali ke kenyataan. Sementara perasaan tertarik, pikiran Force dipenuhi dengan pertanyaan. Mengapa Miss Audrey akan mendelegasikan misi semacam itu? Apakah ada perselisihan internal di antara para bangsawan? Apakah ini prekursor untuk menghasut perang? Apakah Count Hall mewakili beberapa tokoh penting dalam upaya membuat situasi berubah menjadi kacau? Duo ini cepat menghubungi Tuan A menggunakan saluran yang telah disepakati sebelumnya pada pukul 3 sore ketika sinar matahari yang langka menyinari kabut dan menerangi seluruh Backland. Mereka tiba di rumah tempat mereka sebelumnya berpartisipasi dalam pertemuan. Di sana, mereka melihat Tuan A duduk dengan kaki ke atas dan kerudung menutupi kepalanya, tetapi ia mengeluarkan udara yang merendahkan. "Kamu bilang punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan denganku?" Mata Tuan A bergerak bolak-balik di antara kedua wanita itu. "Saya dengar beberapa Beyonders wanita akan menggunakan tubuhnya untuk berdagang bahan ramuan dengan Tuan A. Ia benar-benar cabul yang menjijikkan." Force mengerutkan bibirnya dan berkata, "Ada transaksi besar. Saya ingin tahu apakah kamu tertarik dengan itu." Tuan A mengamati wajah Shio dan terkecal. "Katakan padaku, mari kita lihat apa transaksi besar ini." Menahan keinginan untuk menggambar pisau segitiga, Shio menjawab dengan nada kesutra. "Bunuh Duta Besar Intis untuk Kerajaan Loen, Bakerland Jinmadan." PRA terdiam, tetapi karena ekspresinya disaburkan oleh bayangan kerudungnya, Shio dan Force tidak dapat menebak apa yang dipikirkannya. Setelah beberapa saat, ia perlahan-lahan bersandar dan berkata dengan suara yang dalam, "Jadi apa hadiahnya?" 4.000 pound. Selain itu, kami akan memberikan informasi relevan seperti Duta Besar Bakerland adalah konspirator sekuens 6 dari jalur Hunter, atau bahwa kelemahannya adalah nafsu birahi. Shio mencoba terbaiknya untuk membuat PRA percaya bahwa ada harapan dalam menyelesaikan misi. PRA mengaku dan berkata, "Saya bisa menerima misi ini tetapi hadiahnya harus dinaikkan." Pilihan pertama, ramuan-ramuan untuk Unshadowed, Cataclysmic Interniter, Prophet, dan Manipulator. Tentu saja harga mereka lebih tinggi dari misi ini. Tidak perlu formula lengkap, formula parsial pun cukup. Pilihan kedua, 10.000 pound emas. Ini adalah hadiah Laksamana Muda Hurricane Kilangos. Kekuatan Bakerland jelas tidak sekuat dia, tetapi dia memiliki pembantu kuat. Apalagi percayalah, dia pasti memiliki benda mistik padanya. Harga yang wajar, tetapi itu juga harga yang berlebihan. Shio dan Force saling memandang dan berkata, "Kami akan kembali dan membahasnya. Pada saat ini besok, kami akan memberikan jawaban kami." Tentu saja, Tuan A membuat gerakan perpisahan. Setelah dipimpin oleh seorang petugas, Force menggumam dengan bingung. "Itu adalah formula Beyonders High Sequence?" Terang melangi, "Saya merasa dia aneh. Saya pikir PRA hanya ingin formula atau ramuan. Uang seharusnya tidak menjadi kebutuhan baginya." Shio menoleh ke arah temannya.
Force, kamu benar-benar dokter dan penulis klinis yang naif. Kamu harus tahu bahwa PRA punya banyak bawahan. Mereka butuh rumah untuk tidur, perut untuk diisi, pakaian untuk dibeli, dan kebutuhan untuk melampiaskan keinginan mereka. Semua ini harus dibeli menggunakan uang. Selain itu, untuk beberapa bangsawan yang telah menurun, apa yang tidak akan mereka jual jika ada paun emas yang akan dibuat? Tanpa bawahannya, PRA akan sama menakutkan, tetapi ia akan kekurangan intelijensi. Itulah yang diketahui semua geng kecil di Bureau Eastern. Force mengerutkan kening dan berkata, "Shio, kamu tidak sebodoh itu." Di malam hari, mereka berdua bertemu dengan Golden Retriever besar yang sudah dikenal di lokasi yang telah ditentukan, dan melewati jawaban Tuan A kepada Audrey. Ketika Audrey selesai membaca catatan itu, bukan saja dia tidak merasa bingung, dia bahkan menghela nafas panjang. Sangat luar biasa baginya bahwa dia dapat menyelesaikan duta besar hanya dengan 10.000 pound emas. Untuk saat ini, saya hanya bisa menggunakan 5.000 pound. Saya masih harus membayar Xiao dan Force 500 pound. Pertama-tama, saya akan meminjam 6.000 pound, tidak, 8.000 pound. Saya tidak bisa mengungkapkan masalah dengan pengeluaran harian saya. Kemudian, saya akan membayarnya kembali selama 4 hingga 5 bulan dengan bunga 1.000 pound. Sebelum tahun baru, saya akan sangat miskin, hanya memiliki 1.000 pound untuk digunakan sebulan. Audrey cepat membuat keputusan, kemudian dia membakar selembar kertas asli dan menulis di selembar kertas baru. Opsi kedua, uang muka 2.000 pound sterling dan sisa 8.000 pound akan dibayarkan setelah misi selesai. Di 15 Main Street, Klein melihat Mary Gale lagi saat minum teh. Dia telah memulai pertemuan melalui Nyonya Stellin Seymour. "Nyonya Mary, aku tahu bahwa suamimu pergi ke klub kuelak sambil membuntutinya. Namun saya tidak bisa masuk karena saya bukan anggota klub kuelak. Meski begitu, menurut pengamatan saya, sekitar setengah jam setelah suami Anda pergi, hanya satu wanita muda yang keluar. Namanya adalah Erica Taylor, yang tinggal di 126 New Year Street, Hillstoneboro. Dia dulu bekerja di Coim selama beberapa waktu, dan saat ini pengangguran. Saya mengambil foto dia meninggalkan kuelak club. Dia menganggur, namun dia bisa tinggal di Hillstoneboro." Stellin mencibir. Mary memasang ekspresi muram ketika dia tetap diam selama beberapa detik. "Anda harus mendapatkan bukti material bahwa mereka intimate. Oh, klub kuelak kan? Saya akan meminta 2 anggota untuk mencalonkan Anda sebagai anggota. Tetapi Anda harus mengisi keterangan Anda sebagai detektif terkenal. Saya tidak bisa membuat orang membawa Anda masuk, karena itu mungkin tidak cocok dengan jadwal orang lain." "Baik," Klein ragu-ragu, tetapi masih bertanya, "Siapa yang akan membayar biaya klub?" "Saya akan bertanggung jawab untuk biaya awal. Ini sebagai imbalan atas efisiensi Anda. Jika Anda ingin tetap di klub, Anda harus membayar sendiri biaya tahunan sekitar 15 pound sterling. Tampaknya ada api yang membakar di mata Mary. "Biayanya 15 pound setahun, dan biaya inisiasi setidaknya 50 pound. Klub kelas atas." "Nyonya Mary, Anda sungguh dermawan." Klein segera mengangguk. "Saya akan memberikan bukti sesegera mungkin." Setelah makan malam, Klein keluar lagi dan melanjutkan ke Brave Hearts Bar di daerah Backland Bridge. Ada 2 alasan untuk ini. Pertama, dia ingin menunjukkan ketidakberdayaannya di Departemen Khusus Militer dan Polisi yang mengamatinya secara rahasia. Dia ingin tampil seolah-olah dia sedang mencoba setiap metode untuk menyelamatkan dirinya. Kedua, dia juga ingin menipu Beyonder Mid-Sequence dari jalur siar di bawah komando duta besar. Dalam hal-hal yang melibatkan kabut kelabu, Klein percaya bahwa pria atau wanita itu tidak akan pernah berhasil dalam ramalan, termasuk kebangkitannya sendiri dan peristiwa masa lalu, serta bagaimana dia telah menghasilkan jimat Language of Fullness melalui bantuan pencipta jati. Ini jelas item kuat yang dapat mempengaruhi lawan saya. Klein harus mempertahankan tindakannya yang merasa tidak aman, dan tindakannya menggenggam semua jenis jerami untuk menyesatkan lawannya, untuk meningkatkan peluang kemenangannya. Di bawah malam yang gelap, Klein masuk ke bar. Sebelum dia dapat minum bir, dia melihat Kaspars, lelaki tua dengan hidung brandy, berdiri di depan cincin umpan tikus, dengan tangan bersilang. "Waktu yang tepat, Merrick mencarimu." Kaspars melihat Klein dan menjauh dengan tertatih. "Merrick mencariku?" Klein bertanya dengan kaget. Instingnya dia menyentuh peluit tembaga azik di sakunya dan mempertimbangkan alasan apa yang bisa dia gunakan untuk menolak bertemu. Atau mungkin membungkus peluit tembaga dengan spiritualitas seseorang tidak akan menyebabkan fenomena seperti zombie. Tidak seperti Tuan Azik pernah ke pemakaman sebelumnya, dan tidak ada kuburan mati menyerangnya. Klein tegang. Sebelum dia bisa mengajukan alasan, dia melihat Merrick, wajahnya pucat dan matanya penuh dengan kebencian, berjalan mendekat dan dia tidak dikelilingi zombie. "Di mana zombinya?"
Klein berpikir dengan campuran bingung dan lega. Merrick menunjuk ke ruang kartu dan berjalan ke depan terlebih dahulu. Klein melihat kejauhan dan mengikutinya karena tidak ada zombie. Apa masalahnya? Klein mengambil inisiatif untuk bertanya. Merrick, dengan rompi hitam dan kemeja putih, duduk di meja kartu dan menatap mata Klein. Apakah pekerjaanmu itu masih berlaku? Hah? Klein tidak bisa bereaksi dengan tepat waktu. Saya punya teman yang kekurangan uang dan bersedia menerima komisi ini. Dia lebih kuat daripada saya dan harus bisa melindungi Anda. Namun dia hanya bisa melindungi Anda selama 3 hari. Harganya 1.000 pound. Merrick berkata dengan suara rendah dan cadel. Mengapa Beyonder bersedia menerima komisi hanya setelah saya memperoleh Language of Foulness? Namun ini bagus juga. Ini akan dapat membingungkan Beyonder milik Dita besar. Setelah dengan susah payah mengalahkan teman Merrick, peluang saya akan sangat tinggi. Masalah satu-satunya menentukan apakah teman Merrick bisa dipercaya. Saya akan ke atas kabut kelabu untuk melihat masalah. Klein merenung sesaat dan berkata, berikan saya waktu untuk mempertimbangkannya dan menghemat dana yang diperlukan. Itu bukan jumlah yang kecil. Juga, yang terbaik adalah jika orang yang melindungi saya disembunyikan. Itu harus rahasia. Adapun 3 hari perlindungan itu terserah saya. Pasti dalam 2 minggu ini. Tentu saja, para seeker pasti akan menyadarinya. Klein diam-diam menambahkan. Mengenai uang, dia sudah mempertimbangkannya sejak awal. Jika menjual karakteristik Beyonder Mursault tidak cukup, dia akan meminta uang kepada Miss Justice. Setelah semuanya, dia telah membuat persiapan. Buku harian Roselle masih banyak pengetahuan yang bisa dijual. Tentu saja jika harganya tidak bisa diterima, dia bisa melupakannya. Sekarang meskipun karakteristik Beyonder Mursault telah menjadi jimat Language of Foulness, dia masih memiliki Miss Justice. Dia masih berhutang kepada saya uang yang diperlukan untuk seri 8 Like Suppliant dan informasi mengenai Secret Order. Menggabungkan keduanya, 1.000 pound akan cukup.